Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik semua? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia ya. Perkenalkan, nama saya Syifa Eka Rosdiana dari Prodi PGMI kelas A. Oke adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi Pendidikan Agama Islam kelas 4 SD atau MI. Nah, apa pelajarannya? Yaitu tentang kisah keteladanan Wali Songo. Baik adik-adik, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Langsung saja ya kita belajar materinya. Nah, kira-kira siapakah ya yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa itu? Hayo, siapa yang tahu? Jadi adik-adik, yang menyebarkan adalah Wali Songo. Lalu, apa ya kira-kira pengertian dari Wali Songo? Mari kita simak pengertian berikut ini. Wali Songo. Kata wali berasal dari bahasa Arab yang berarti dekat. Maksudnya ialah seseorang yang sudah mencapai tingkatan tertentu dalam mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan Songo berarti 9. Jadi dapat disimpulkan ya bahwa Wali Songo adalah 9 orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke adik-adik, selanjutnya kita akan belajar tentang nama-nama Wali Songo dan juga sikap yang perlu kita teladani ketika beliau sedang berdakwah. Yang pertama ada Sunan Gresik. Sunan Gresik atau yang memiliki nama asli Raden Maulana Malik Ibrahim lahir di Samarkand, Asia Tengah, dan beliau wafat di Desa Gapura, Gresik, Jawa Timur. Kisah keteladanannya adalah semangatnya dalam mendakwahkan Islam. Sunan Gresik banyak membela rakyat Jawa yang tertindas oleh Majapahit. Beliau juga mengajarkan cara-cara baru dalam bercocok tanam kepada rakyat. Yang kedua adalah Sunan Ampel. Sunan Ampel memiliki nama asli Raden Rahmat. Beliau lahir pada tahun 1401 Masehi di Kerajaan Champa, Vietnam, dan wafat pada tahun 1481 Masehi. Nah, menurut silsilahnya, beliau merupakan putra dari Sunan Maulana Malik Ibrahim. Dan ajaran beliau terkenal dengan nama ajaran Moh Limo, yaitu moh main atau berjudi, moh ngombe atau mabuk, moh maling atau mencuri, moh madat atau mengisap ganja, dan yang kelima moh madon atau berzina. Kemudian yang ketiga adalah Sunan Bonang. Sunan Bonang dilahirkan pada tahun 1465 di Rembang dengan nama Raden Maulana Magdum Ibrahim. Beliau merupakan putra Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila, dan beliau wafat pada tahun 1525 dan dimakamkan di daerah Tuban. Kisah keteladanan dari Sunan Bonang adalah dari dakwahnya yang sangat bijak. Sunan Bonang sering menggunakan kesenian rakyat juga untuk menarik simpati. Nah, beliau juga memasukkan beberapa alat musik Bonang pada seperangkat gamelan. Beliau juga merupakan salah satu tokoh yang menciptakan suluk wijil dan tembang tombo ati. Selanjutnya yang keempat ada Sunan Derajat. Sunan Derajat nama kecilnya adalah Raden Qasim, kemudian mendapat gelar Raden Syarifuddin. Sunan Derajat diperkirakan lahir pada tahun 1470 Masehi. Beliau adalah putra dari Sunan Ampel yang terkenal karena kecerdasannya. Dan beliau juga wafat pada tahun 1522 di Lamongan. Kisah keteladanannya adalah cara dakwah beliau yang menekankan keteladanan dalam sikap terpuji, dermawan, kerja keras, dan selalu meningkatkan kemakmuran masyarakat sebagai pengamalan Islam. Nah, beliau berdakwah juga melalui kesenian. Salah satu karya beliau adalah tembang Mocopat Pangkur. Yang kelima ada Sunan Giri.
Sunan Giri dikenal dengan nama Raden Paku, Prabu Satmata, Sultan Abdul Faqih, Raden Ainul Yakin, dan Joko Samudra. Beliau lahir di Blambangan atau Banyuwangi pada tahun 1442. Ibu Sunan Giri bernama Dewi Sekardadu dan ayahnya bernama Maulana Ishak. Sedangkan beliau wafat pada tahun 1506 di Kedaton, Majapahit. Beliau berdakwah menggunakan kesenian juga. Karya beliau yaitu adanya tembang dolanan seperti jamuran, jitungan, dan juga delian. Yang keenam ada Sunan Kudus. Sunan Kudus lahir pada tanggal 9 September 1400 Masehi. Nama asli Sunan Kudus adalah Ja'far Shottik. Beliau merupakan putra dari pasangan Raden Usman Haji alias Sunan Ngudung di Jipang Panolan dengan Syarifah Dewi Rahil binti Sunan Bonang. Sunan Kudus meninggal dunia pada tahun 1550 Masehi. Cara dakwah beliau yaitu dengan menggunakan pendekatan seni dan juga budaya. Nah, Sunan Kudus juga tidak melakukan perlawanan kepada budaya yang sudah berkembang di masyarakat. Kemudian yang ketujuh adalah Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo lahir sekitar tahun 1400-an Masehi dari keluarga bangsawan Tuban, yakni beliau merupakan seorang putra dari Bupati Tuban bernama Tumenggung Wilotekto dan istrinya yang bernama Dewi Nawangrum. Kala itu, nama kecil beliau adalah Raden Syahid. Ciri khas dari Sunan Kalijogo dalam berdakwah adalah dengan menggunakan kesenian wayang kulit. Selain itu, beliau juga menciptakan sebuah karya berupa suluk, yaitu tembang suluk lir-ilir dan gundul-gundul pacul. Keteladanan beliau yang dapat kita teladani yaitu semangatnya dalam menyebarkan agama Islam dan kebaikan. Sunan Kalijogo kemudian wafat sekitar tahun 1680 Masehi pada usia 131 tahun. Beliau dimakamkan di Desa Kadilangu yang terletak di Demak. Kemudian yang kedelapan ada Sunan Muria. Sunan Muria memiliki nama kecil yaitu Raden Prawoto. Beliau juga dikenal dengan nama Raden Umar Said, yaitu nama yang diberikan ayahnya ketika beliau masih kecil. Raden Prawoto atau Sunan Muria ini merupakan putra pertama dari Sunan Kalijogo dengan Dewi Saroh. Dewi Saroh merupakan saudara dari Sunan Giri yang merupakan putra dari Syekh Maulana Ishak. Ketika beliau berdakwah, beliau menggunakan cara yang sangat lembut. Gamelan dan wayang kulit juga tetap digunakannya dalam berdakwah. Beliau menciptakan sebuah tembang, yaitu tembang Sinom dan juga Kinanti. Sasaran dakwah beliau adalah para pedagang, pelaut, nelayan, dan juga rakyat jelata. Kemudian yang kesembilan ada Sunan Gunung Jati. Syekh Syarif Hidayatullah merupakan nama asli beliau. Nah, beliau lahir pada tahun 1448 Masehi. Ayah dari beliau bergelar Maulana Muhammad, sedangkan ibunya bernama Syarifah Mudaim, namun setelah masuk Islam berubah menjadi Nyai Roro Santang. Kisah teladan yang perlu kita contoh dari beliau yaitu beliau suka bermusyawarah. Beliau juga sangat disegani karena ketika berdakwah, beliau itu menggabungkan nilai-nilai keislaman dengan kesenian lokal. Nah, Sunan Gunung Jati wafat pada tahun 1568 Masehi dalam usia 120 tahun dan dimakamkan di Astana Gunung Sembung, Cirebon. Nah, itu tadi adik-adik, kita sudah mengetahui apa itu Wali Songo. Kita juga sudah mengetahui siapa nama-namanya dan juga keteladanannya. Untuk evaluasi dari pembelajaran ini, coba kakak ingin tanya, nanti kalian simpulkan ya. Pertanyaannya adalah, apa sajakah keteladanan dari ke-9 wali tersebut? Nah, nanti coba adik-adik kerjakan ya. Tetap semangat adik-adik, jangan lupa terus belajar dan jaga kesehatan ya. Cukup sekian yang dapat kakak sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk adik-adik semua. Terima kasih atas perhatiannya adik-adik, sampai jumpa kembali ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.